biasa dipanggil Lita. Untuk jabatan sendiri di sini pamong budaya ahli pertama. Izin mungkin saya cuma punya pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, apa sih yang menjadi faktor-faktor permasalahan yang ada di museum ini? Mungkin dari pengelolaannya atau mungkin dari promosi yang menjadi semua permasalahan yang ada. Kalau di museum sendiri apa ya, mungkin lebih ke teknologi kali ya, maksudnya di era yang sekarang pesat ini kan sudah banyak museum-museum yang sudah menggunakan teknologi ya, kayak apalagi di Jakarta gitu. Nah mungkin di sini keterbatasan itu saja sih dalam penggunaan teknologi, karena kenapa, kalau ada teknologi kan lebih menarik, yang pertama itu. Terus yang kedua, data itu lebih mudah tercatat gitu loh, jadi kayak data-data koleksi itu kita lebih mudah aksesnya juga kayak gitu kan, terus lebih rapi tersimpannya seperti itu. Nah untuk saat ini kita sudah mulai sih, tapi belum semasif yang di Jakarta seperti itu kayak gitu, tapi pelan-pelan kita berusaha semaksimal mungkin seperti itu. Kemudian untuk keterbatasan yang lain, mungkin apa ya, kalau dibilang pendanaan sih mungkin iya juga gitu ya, apalagi di tahun ini kan efisiensi itu iya anggaran itu. Karena dari pusat juga digalakkan efisiensi, maka di daerah juga sama, kita ada efisiensi, jadi beberapa itu dipotong gitu, terutama kalau pengadaan koleksi kan udah lama yang nggak ada kayak gitu. Itu sih problemnya. Terus kemudian masalah inovasi, mungkin kalau masalah inovasi itu kan berkaitan dengan museum, itu kan sumber informasi ya yang bisa diakses publik. Nah inovasi ini seperti apa ya, kayak kita tuh keterbatasan dalam apa ya, ya mungkin karena anggaran tadi ya, juga anggaran dari itu. Jadi untuk bikin inovasi tertentu, misalnya kayak pameran yang seperti menarik gitu ya, itu kan juga perlu dana ya, dan teknologi yang memadai. Nah itu tadi sih mungkin yang membuat salah satu problem di museum ini. Kalau untuk pengolahan dalam apa ya, artefak apa itu, ada yang tertentu yang harus benar-benar perawatannya sulit atau bagaimana? Kalau untuk konservasi, yang kita namanya konservasi itu perawatan koleksi, itu tiap tahun ada, dan ada anggarannya juga. Nah untuk yang sulit sih, paling sulit ya mungkin kain, karena kita pernah coba fumigasi, itu ternyata terlalu hitam gitu loh, karena dia kan ada logamnya ya. Nah logamnya itu yang bikin dia tuh nggak bisa difumigasi kayak gitu. Jadi untuk sementara ini di sini kami hanya cukup melakukan pembersihan aja, maksudnya konservasi tapi hanya dibersihkan gitu, bukan di restorasi, diperbaiki seperti itu. Terus kalau kayak kayu, terus naskah, itu kami tiap tahun melakukan fumigasi. Untuk perawatan yang lain kayak kuningan, itu kita konservasi juga tiap tahun gitu. Malah kita ada kegiatan namanya belajar konservasi, biasanya untuk ibu-ibu PKK sih gitu. Nah itu nanti kita ngajarin cara konservasi keramik, terus kuningan, sama kain tapis gitu. Tadi bau-bau ibu PKK itu, apakah itu salah satu marketing atau promosi dari Museum Lampung ini sendiri? Iya betul, itu juga salah satu kalau kami sih bilangnya program publik ya, jadi langsung berkaitan dengan masyarakat ya. Itu salah satu cara kita mengenalkan museum ke masyarakat. Nah kenapa dipilih ibu PKK dalam belajar konservasi, karena biasanya yang punya benda-benda warisan budaya seperti keramik, terus kayak kuningan gitu kan ibu-ibu ya, tapi pasti ibu-ibu di rumah punya gitu, mungkin yang diwariskan dari nenek, kakek gitu turun-temurun. Nah itu kenapa kita ke ibu-ibu PKK, karena pernah dulu ke SMA ya, tapi kayak kurang relate gitu loh, mungkin
maksudnya mereka kan tidak langsung bersentuhan dengan benda-benda itu gitu kan, dan tanggung jawab mereka akan benda itu kan masih ke mamahnya ya, masih ke orang tuanya gitu. Jadi kita makanya ke ibu-ibu dan kakak itu, dan atensi maksudnya antusias mereka luar biasa sih gitu. Tapi dalam promosi atau marketing dari Museum Lampung ini sendiri ada kendalanya tidak? Kalau kendala sih apa ya, untuk saat ini kami kan di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, jadi apa namanya, kebanyakan program itu ya ke mulai apa siswa dan mahasiswa gitu, mulai dari tingkat dasar sampai ke tingkat tinggi gitu. Nah mungkin kalau turis mancanegara gitu ya, itu jarang sih maksudnya yang kesini gitu, karena kan mungkin promosinya nggak sampai situ. Berbeda kalau kita waktu itu pernah juga di bawah Dinas Pariwisata, nah itu banyak turis mancanegara gitu. Jadi ya terkait apa ya, terkait itu tadi sih, nomenklatur di bawah dinas mana gitu. Dan sebenarnya kan museum ini bukan apa ya, maksudnya kita kan museum di bawah pemerintah gitu ya, jadi nggak yang mengharuskan untuk promosi besar-besaran gitu, karena kan apa ya, kayak organisasi non profit lah, ini bisa dibilang kayak gitulah ya gitu. Ya ada kita kasih ke daerah tapi tidak besar gitu, dan nggak semuanya diserahkan ke daerah gitu. Ini ya Mbak, untuk pertanyaan kedua, tadi kan sebelumnya dikaitkan pertanyaan pertama adanya permasalahan itu dari anggaran ataupun dari digitalisasi. Nah, untuk bagaimana penyelesaiannya dari pihak museumnya? Oke, kalau untuk kami memaksimalkan yang ada, kita tetap melakukan pameran gitu, tapi ya dengan maksudnya anggaran yang ada, kita tetap lakukan kegiatan yang ada gitu, dan dimaksimalkan inovasinya juga. Contohnya waktu itu kayak kita banyak sih kerjasama, terutama tentang naskah ya, itu kerjasama sama Perpusda gitu, terus kerjasama dengan apa namanya, yang kementerian dulu sih masih Kementerian Agama, kalau sekarang kementerian apa ya, itu juga dalam mengkancah apa namanya, kan setiap naskah itu kan harus diterjemahkan ya sebelum dipamerkan, biar kita mengerti apa sih informasi di balik koleksi ini. Nah itu kita maksimalkan yang seperti itu, banyak kerjasama dengan instansi lain gitu lah, seperti itu. Mungkin cukup aja sekian dari kami.